لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Para ikhwan muslimin muslimat baik di dalam masjid maupun luar masjid yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati karena Allah. Insyaallah pada kesempatan ini akan kita lanjutkan kajian terjemah kitab suci Al-Quran yang terakhir sudah sampai ayat ke 125 ya, 126 ya, terakhir 126. Nanti kita lanjutkan 127, 128 sampai 129 ya, insyaallah pendek-pendek. Baik para ikhwan semua, kaum muslimin yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan hormati, mari kita awali taklim kita dengan baca umul kitab dan dilanjutkan dengan ayat yang akan kita telaah ya, dilanjutkan dengan surat Ali Imran 127 sampai 129 ayat. Ala hadziniyah wa qulunatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ghafurur rahim. Ya, shadaqallahul azim. Baik para jamaah semua, kita lanjutkan ke terjemahnya. Seperti biasa, kalau ada yang perlu ditanyakan di dalam sekitar hukum-hukum bacaan, hukum-hukum tajwid, silahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaqta'a ya. Dia Allah hendak membinasakan ya. Itu di depan li itu aslinya ada an, Pak. Li an yaqta'a. Makanya ainnya di fathah karena ada an ya, an mutmaratan, an huruf nasab ya, yang membuat fi'il mudhari jadi fathah.
liyaqta'a, asal an yaqta'a. Nah, subjeknya adalah huwa, ya, dia Allah. Qata'a yaqta'u gitu ya, qat'an atau qita'an, artinya potongan-potongan. Ya, qata'a yaqta'u artinya memotong. Di sini maksud bukan memotong, tapi apa? Membinasakan atau memangkas, ya. Torofan, ya, sekelompok kecil. Ya, asal kata asli arti torofan itu adalah ujung, Pak, ujung. Ya, ujung itu torof, ujung. Nah, ini memang dimaksud adalah ujung daripada kelompok, atau bisa juga ujung itu biasanya sesuatu yang bakal ujung kelompok, ujung gunung itu adalah puncak, artinya topnya. Jadi yang dipotong ini adalah satu kelompok kecil tapi gembong-gembongnya gitu ya. Ini kan bicara tentang perang Badar. Makanya yang terbunuh waktu itu Abu Jahal, ya kan, nggak tanggung-tanggung kan. Jadi memang gembongnya, pentolannya gitu ya, itu ya, itu. Karena memang tidak semua mati ya, yang mati hanya 70-an gitu kan, dan 70 lagi ditawan. Nah, yang ditawan juga pentolannya, Abbas paman Nabi ya kan, pentolannya juga gitu ya. Nah, ini kenapa Allah membantu berapa ribu malaikat, Pak, kemarin? 5.000 ya, ayat 1, 2, 5. PRW ditawarin 3.000, udah mau, Allah ngasih 5.000 malaikat turun ya, untuk tadi liyaqta'a, untuk membinasakan torofan ya, kelompok atau ujung kelompok ya, atau pentolan daripada kelompok orang-orang kafir Quraisy itu di medan Badar. Minal ladzina, dari orang-orang yang kafaru. Orang-orang kafir ini melulu orang-orang dari Mekah ya, Mekah. Walaupun sudah ada bantuan-bantuan juga dari intern orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ya, walaupun bentuknya bukan fisik ya, tenaga, informasi ya diantaranya. Au yakbitahum, atau dia Allah hendak menghinakan mereka. Kalaupun nggak diketok tadi, Pak, nggak dipotong. Nah, jadi udah bahasa Jawa itu ya, ketok itu memotong. Itu juga hendak yakbitahum, menghinakan mereka. Yang ditawan mereka terhina ya, itu ya, yang ditawan terhina. Ini dampak daripada perang Badar ya, karena pertolongan Allah. Itu ada yang terbunuh waktu itu seperti Abu Jahal, ada yang tertawan ya, seperti Abbas. Nah, itu semua adalah pentolan orang-orang kafir. Minal ladzina kafaru, sebagian ya. Jadi mainnya maknanya di tab'idiyah, sebagian, nggak semua. Jadi nggak di bumi hanguskan, nggak diludesin ya. Walaupun itu malaikatnya, Pak, banyak. Kalau kita pikir itu malaikat kan 5.000, kenapa membunuh cuma 70 ya, Pak? Kalau mau dibunuh semua kan bisa, itu cuma 1.000 kan? Itu. Tapi memang tadi Allah hendak membinasakan torofan aja ya, sekelompok kecil aja gitu ya. Kalau dibunuh semua ya bisa lah. Malaikatnya 5.000, musuh cuma 1.000 gitu. Nah, ini maksudnya itu ya. Jadi untuk membinasakan sebagian kecil dan untuk menghinakan mereka. Kalaupun nggak terbunuh mereka terhina. Wayang kolibu, dan mereka kembali ke Mekah ya, yang tadinya mereka dari Syam. Ini kan kabilahnya juga sedang bawa harta benda ya, bawa dagangan ya. Itu yang pimpinan siapa? Abu Sofyan kan. Khaibin ya, Pak khaibin, sebagai orang-orang yang sia-sia, nggak dapat apa-apa ya. Artinya harta benda yang mereka bawa hasil jual belinya, berniaganya ke Syam, itu juga ludes karena mereka lari tunggang langgang ya kan, jadi bahan jarahan kaum muslimin. Jarah, dan ini juga besar jarahannya karena mereka habis dagang, habis untung banyak, bawa dagangan. Mereka kan seperti itu kan, Pak. Jadi jual dagang ke Syam sambil belanja, nanti dijual ke Yaman gitu kan. Itu kebiasaan orang Quraisy. Li ilafi Quraisyin ilafihim
rihlatas syita'i was shaif ya. Kebiasaan orang Quraisy itu seperti itu, rihlah, berniaga ke Syam di musim dingin, ke Yaman di musim panas gitu kan. Itu. Jadi dia dagang sambil belanja, bawa ke tempat lain, didagang, dibelanja lagi, itu memang ahli ya. Lanjut. Jadi khaibin ya, apa? Sia-sia, tidak dapat apa-apa. Laisa laka, tidaklah bagimu Muhammad Nabi. Jadi segitu apa namanya? Upaya keras Nabi dan kaum muslimin itu Allah katakan laisa laka, tidak ada campur tangan kamu Muhammad. Jadi murni ini memang pertolongan Allah. Perang pun memang tujuan Allah. Mereka kan Nabi nggak niat perang ya. Tapi tadi kata Allah seandainya mereka janjian pun nggak akan ketemu, nggak akan amprokan. Tapi memang Allah sudah takdirkan harus bertemu. Ini kan segitiga kan. Jadi kelompok kaum muslimin ya sebelah sini, sebelah sana dari apa kafilah dagang dari Sam tadi Abu Sufyan. Nah ini dari Mekah pimpinan Abu Jahal. Nah, itu ndelala bisa amrokan seperti itu. Nah ini karena memang Allah yang punya rencana. Laisa laka, tidaklah ada bagi Muhammad ya, minal amri dari urusan syai'un sedikit pun. Jadi enggak ada campur tangan Nabi. Nah, artinya kemenangan itu mutlak seperti disebut dalam ayat yang ke berapa? Yang ke 126 ya. Wa man nasru illa min indillah. Dan tidak pertolongan itu kecuali datang dari sisi Allah. Itu. Jadi memang pertolongan Allah. Kalau mau dihitung-hitung di atas kertas ya pasti kalah ya kan. Muslimin cuma 300 nggak siap perang senjata karena memang nggak niat perang. Nah, mereka 1000 niat perang ya kan. Kecuali yang kelompok dagang gitu. Jadi tidak ada campur tangan Nabi untuk urusan kemenangan ini. Ini mutlak adalah apa? Pertolongan Allah. Au yatuba, atau untuk kemudian tobat alim atas mereka. Jadi mereka yang kemudian tertawan ya, mereka yang tertawan, nah itu terserah nanti Allah mau menerima tobatnya atau tidak. Nah seperti siapa? Abbas paman Nabi malah tobat ya karena dia masuk Islam gitu kan. Au yatuba alaihim, atau dia Allah menerima tobat atas mereka. Au yu'adzibahum, atau Allah hendak apa? Menyiksa mereka. Fa innahum, maka semuanya mereka itu adalah zolimun, orang-orang zolim. Jadi orang-orang musyrik itu orang yang zolim. Bahkan mereka termasuk melakukan tindak kemusyrikan yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu kezaliman yang paling besar. Itu. Lanjut. Walillahi, dan bagi Allah, atau kepunyaan Allah ya, atau milik Allah. Linya li apa huruf jar ta'lil, maknanya kepemilikan. Dan bagi Allah atau milik Allah ma apa-apa atau apa yang atau apa saja fis samawati, yang di langit-langit ya, makhluk hidup, benda mati ya, yang di langit-langit, malaikat yang banyak ya, yang mengisi seluruh setiap jengkal hamparan langit itu ada malaikat yang sujud, yang bertasbih. Nah, termasuk juga makhluk-makhluk yang tidak bernyawa ya, bintang gemintang, rembulan, matahari, nah, semua udara itu juga semua apa yang di langit-langit itu milik Allah. Wa ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi, mau yang di permukaan ya, yang kita bisa lihat hamparannya, berupa hamparan tumbuhan, tanaman, air di laut ya, juga termasuk hamparan pasir. Nah, termasuk penghuni-penghuninya dari jenis manusia, binatang, jin juga banyak, cuma nggak kelihatan doang ya Pak. Malaikat juga banyak, cuma kita nggak ngelihat. Itu semua adalah punya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi punya Allah, kita hanya manusia Pak menikmati dan disuruh mensyukuri. Yakfiru, dia Allah akan mengampuni. Ghafaro yakfiru, ini bentuk apa? Bentuk kontinu ya, artinya mengampuni. Kalau istighfar, nah itu sudah ada tambahannya alif sin ta.
Ya, asal katanya ghafaro yaghfiru. Nah, ghafaro bentuk lampau, yaghfiru bentuk continue. Nah, akan mengampuni. Nah, kalau istighfaro minta ampun ya. Minta ampun. Jadi ketambahan alif sinta itu nah, istighfaro itu maknanya tolab, meminta. Yaghfiru, dia Allah akan mengampuni liman, bagi siapa yang ya, bagi siapa yang yasha, dia Allah kendaki ya. Tentunya yang dikendaki adalah siapa-siapa yang memang mau apa Pak? Bertobat, pasti diampuni. Siapa yang bertobat, siapa yang beristighfar ya diampuni. Ulang, yaghfiru, dia Allah akan mengampuni limay yasha, bagi siapa yang akan bagi siapa yang dia kendaki. Kita sering ngomong insya Allah. Nah, kalau insya Allah tuh in sama sya'a. Nah, sa itu bentuk lampaunya, yasha'u bentuk continue-nya ya. Wa yu'adzibu, dan dia Allah benar-benar akan mengazab ya. Boleh pakai benar-benar karena itu ain fiilnya atau huruf dza itu yang di tengah ditasdid. Nah, itu ada makna penekanan. Selain juga ada makna apa? Selain ada makna penekanan juga ada makna apa? Ada makna terus menerus ya, terus menerus, selalu. Wa yu'adzibu, dan dia Allah akan mengampuni pada siapa yang dia kendaki. Wa yu'adzibu, dan dia Allah akan mengazab. Dan dia Allah akan mengazab mayyasha, siapa yang dia akan kendaki. Jadi yang diampuni ya karena kehendak Allah, mengazab kehendak Allah. Nah, dan ini juga ada ketergantungan dengan makhluknya. Mau minta ampun itu tidak. Wallahu, dan Allah itu ghafurun, maha pengampun. Allah itu maha pengampun. Artinya Allah itu setiap saat Pak, per detik ini nggak pernah berhenti ngampuni, karena memang itu maha pengampun. Jadi terus Allah memberikan ampunan, nggak pernah berhenti karena maha pengampun. Makanya kalau sampai di dunia ini nggak ada makhluk yang berbuat salah ya, nggak mungkin juga ya, nggak mungkin juga, karena kalau manusia, jin nggak ada yang salah ya, nanti Allah nggak akan ngampuni jadinya ya. Rahimun, lagi maha penyayang. Allah maha penyayang, sayang kepada siapapun yang memang berhak mendapatkan kasih berhak disayang ya. Tentunya yang berhak mendapatkan sayang Allah adalah orang yang beriman ya. Kalau nggak beriman tidak. Jadi nggak mungkin orang kafir disayang. Kalau kasih iya, hak makhluk ya Pak, pasti kasih makan, kasih pakaian, tempat tinggal, bahkan kekayaannya banyak. Tapi bukan bentuk sayang, kasih aja. Nah, seperti itu. Tapi kalau Rahim, penyayang, berarti memang khusus buat hamba-hamba yang memang berhak mendapatkan sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahim itu sendiri ya bisa bermakna rahmat, artinya kebaikan. Sampai di sini ada yang tanyakan sekitar bacaan dan terjemahan, silakan. Ada nggak? Jadi ini masih ada kaitan dengan ayat-ayat di atas ya. Secara khusus perang Badar juga ada kaitan dengan perang Uhud ya. Tapi kalau yang pertolongan dengan 5.000 malaikat, nah ini perang Badar. Nah, termasuk tadi ayat yang ke 127 ya, liyaqta'a tarafam minal ladzina kafaru, itu salah satu tujuan kenapa Allah menolong kaum muslimin dengan 5.000 malaikat, karena Allah hendak membinasakan ya tarafan, sebagian kecil dari orang kafir. Jadi memang orang kafir tidak dibinasakan. Nah, itu termasuk juga kenapa? Nah, disebutkan di situ bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin gitu kan, 125-nya. Ya. Hadza yumditkum, ini pertolongan Allah ya, yumditkum rabbukum, pertolongan Tuhanmu pada kamu dengan 5.000 malaikat yang bertanda. Jadi ada
bentuknya ya pasukan, ya, dia ada tanda ciri khusus. Hanya saja memang kaum muslimin dalam melihat nggak ngelihat gitu kan, nggak ngelihat. Yang ngelihat musuh malah kan, ngelihat musuh. Taunya ada bala bantuan segitu banyaknya dan ada cirinya karena ini kan bukan manusia ya, malaikat. Bentuknya bukan malaikat juga Pak, bentuk bukan malaikat. Bentuknya bukan malaikat, jadi bentuknya ya pasukan gitu ya, seperti itu. Turun itu. Jadi kaum muslimin nggak tahu, tapi yakin. Kenapa? Karena sebelum sudah ada tawaran dari Nabi, ya kan? Nabi nawarin, ittaqul mu'minin ala yakfiakum ayumiddakum rabbukum bisalasi alafim minal malakah munzalin. Apakah kalian nggak cukup kalau dibantu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan? Kan Nabi nawarin. Kenapa Nabi nawarin? Karena memang ini sudah dari Allah. Nah, dijawab oleh kaum muslimin, mukminin, apa Pak? Jawabnya bala, iya gitu kan, pasti. Apa namanya? Mau 3.000. Nah itu kan. Ternyata karena sabar, takwa, dikasih amdad, ditambah lagi 2.000 jadi 5.000. Nah itu Pak RW. Jadi ketika seseorang atau kita minta sesuatu ya untuk mencukupi kebutuhan, kok Allah ngasihnya lebih, itu namanya amdad gitu kan. Itu kita minta ya supaya punya motor untuk wirawiri mundar-mandir ke tempat kerjaan sama Allah, Allah ngasihnya mobil, nah itu namanya amdad loh gitu kan. Bisa kan Pak? Kita mintanya motor, Allah ngasihnya mobil gitu kan, itu namanya amdad. Itu jadi bukan istidroj ya, bukan istidroj. Jadi Allah ngasih lebih itu. Nah, itu bentuk apa? Nasru, bentuk pertolongan, bentuk rahmat, ya kebaikan itu. Nah, karena Allah tadi hendak membinasakan. Nah, tapi tadi torofan ya, hanya segolongan kecil atau torofan seujung-ujungnya doang. Makanya 70 yang terbunuh dan 70 yang tertawan itu banyakkan di kalangan tokoh. Termasuk siapa Pak? Bapaknya siapa? Hindun. Utbah bin Robi'ah. Pak, bapaknya Hindun. Nah, bapaknya Hindun. Nah, yang akhirnya di perang Uhud dia dendam. Gimana bentuk dendamnya? Nah, dia cari orang yang sanggup membunuh bapaknya. Nah, ternyata yang bunuh bapaknya adalah paman Nabi, Hamzah. Nah itu. Akhirnya ada dia seorang budak namanya Wahsy. Kalau kamu bisa membunuh Hamzah, kata Hindun, kamu dibebaskan dari perbudakan. Wah itu. Ya udah, rupanya memang dia jago lempar lembing Pak, lempar tombak, jago. Jadi tujuannya cuma itu doang, untuk bunuh Hamzah doang, nggak ada lain lagi. Karena dia ingin merdeka. Dia nggak ngerti, belum ngerti ini perang sabil atau perang setan gitu ya. Yang penting dia bunuh Hamzah aja, dia biar merdeka. Karena merdeka itu cita-cita utama bagi para budak, iya kan? Itu. Karena budak itu kan seperti binatang, kayak sapi, kayak kuda, kayak onta, gitu. Nah, terima tawarannya, kemudian begitu perang berkecamuk di medan Uhud, pokoknya mana Hamzah, itu aja yang diintai. Dia nggak bunuh siapapun kecuali nyari Hamzah. Hamzah luar biasa, terkenal jago dalam berkuda, jago dalam berburu ya waktu masih di Mekah itu kan, main senjata. Nah, begitu sulit diintai, panggil Hamzah. Hamzah nengok Pak, begitu nengok dadanya pas mapan, lempar kena cep, gitu. Langsung ambruk, syahid, dibelah dadanya sama Hindun. Jantung hatinya dikunyah, cuma nggak ditelan doang Pak, kunyah itu, saking dendamnya itu. Jadi tokoh-tokoh tadi yang terbunuh di medan Badar sampai melahirkan dendam yang luar biasa dari si Hindun, gara-gara bapaknya. Hindun ini kan tokoh ya itu. Nah, bapaknya siapa namanya? Utbah bin Robi'ah yang terbunuh di situ. Jadi tujuan Allah seperti itu, bukan untuk membinasakan seluruh kaum kafirin. Nah, nggak seperti halnya umat-umat yang sebelumnya. Umat sebelumnya itu rata-rata di mana mereka kafir dibinasakan habis ludes. Seperti umat Nabi Nuh, ludes ya kan, telan banjir. Umat Nabi Hud juga begitu. Nabi Hudnya dan orang beriman selamat ya kan.
Begitu berikutnya umatnya Nabi Sholih ya, begitu juga. Nabi Sholih dengan umatnya selamat ya, dengan apa Pak? Gempa yang dahsyat, angin kencang, serta dengan halilintar atau saut Pak. Jadi petir yang menyambar-nyambar orang itu. Nah, orang beriman selamat, tapi orang kafir binasa semua. Dan seterusnya. Nabi Ibrahim umatnya juga seperti itu kan, binasa. Nabi Lot juga begitu. Umatnya yang durhajana telan bumi semua kan, dibalik buminya. Nabi Lot selamat, nah istrinya tidak. Nah seperti itu. Jadi umat-umat sebelumnya itu orang kafir ini di bumi hanguskan, yang sisanya orang yang beriman. Nah kalau umat Nabi Muhammad tidak, kalaupun ada mati massal, sifatnya masih lokal, masih parsial, sebagian. Jadi enggak mati semua, enggak binasa semua. Walaupun wabah taun, walaupun gempa bumi, tsunami, ya Pak, ya lokal semua sifatnya. Itu. Karena ini juga berkah doa Nabi ya. Nabi memang sempat berdoa seperti itu. Jadi supaya umatnya nggak tertimpa. Waktu itu Nabi doanya di sebuah kebun. Nabi lagi sholat di atas batu. Ya, saya lupa namanya sahabatnya. Nah, doa, ya Allah, jangan Engkau timpakan bencana kelaparan pada umatku. Jangan Engkau binasakan umatku. Jangan Engkau jadikan umatku berpecah belah. 3 doa yang Nabi panjatkan sampai sholat sunnah ya, di sebuah kebun. Nah ternyata 1, 2 dikabulkan. Yang pertama tadi, jangan Engkau timpa bencana kelaparan. Jadi umat Nabi Muhammad itu nggak akan tertimpa bencana kelaparan. Apalagi tinggalnya di Indonesia Pak. Kalau di Indonesia ada orang sampai kelaparan, kebangetan apanya? Malesnya. Loh ya, apa sih di Indonesia yang nggak bisa jadi makanan? Batu dijual laku, daun singkong dijual laku, dimakan pun bisa. Oh ya kan, daun pisang juga, apa aja. Yang penting kita nggak males. Banyak tanah kosong, ya kan, kita tanam aja batang singkong, tumbuh daunnya dipetikin, jual ke warung Padang laku. Loh ya kan, apa yang nggak gitu. Jadi kita jalan aja Pak, 2 kilo, mengutin apa? Ini bekas ginian nih. Jadi duit Pak, bisa. 2 kilo kan bisa untuk beli nasi di warteg. Padang juga bisa, ya kan? Nggak ada. Jadi bencana kelaparan. Kecuali orang malas saja ya, malas. Yang kedua, Nabi berdoa supaya apa tadi? Umatnya tidak dibinasakan semua dan dikabulkan. Kalaupun ada pembinasaan sifatnya lokal. 100 orang, ada yang 100 berapa kemarin Pak di Malang? 180, 38. Itu Pak Yanto yang ngitung 138. Kalau Pak RW ngitung beda lagi. Itu Malang itu ya. Nah itu kemudian Cianjur 60. Sekarang Cianjur 60, gempa tadi barusan. Itu saya lagi naik motor Pak RW tadi kan, mau ngisi ke Jelambar. Di motor itu tiba-tiba itu motor gini, saya naik motor, itu motor mepet, saya nempel lagi. Itu saya nggak ngeh itu. Kenapa tuh mepet? Kita juga pada diam, nggak ini ya, nggak ngeh aja. Akhirnya kita menghindar gitu aja supaya nggak tabrakan. Motor tiba-tiba nempel motor saya Pak, mepet cerut gitu. Rupanya begitu sampai Jelambar, kata ibu-ibu, tadi ada gempa Pak, terasa? Enggak, saya bilang, orang di kendaraan. Enggak, saya nggak tahu. Oh, itu rupanya tadi itu gitu kan, bener, gitu. Ngeri juga itu ya kalau di jalan ya. Kalau truk gimana tuh Pak? Nah itu motor, nempel serut gitu kan, set gitu. Ih. Enggak, nah itu motor. Bagaimana kalau truk? Ngeri juga ya. Ya seperti itu, parsial. Ada yang meninggal yang mana? Ada yang meninggal tadi? 60 ya. Yang barusan. Iya. Berarti dahsyat itu 60. Rumah Cianjur ambruk semua. Tadi jam 121 ya. Ya tadi masih sifatnya parsial lokal. Kalaupun sampai ratusan ribu seperti di Aceh juga pasti ya lokal juga ya. Nah seperti itu, ratusan ribu kan. Nah, itu. Nah yang ketiga adalah doa supaya umatnya tidak berpecah belah. Nah, ternyata dikabulkan. Jadi perpecahan ini memang sudah hal yang niscaya gitu. Makanya ada yang bilang udah takdir ya. Jadi luar biasa itu. Jadi tadi ya. Nah selain untuk apa, liyaqta atarafa minal ladzina kafaru au yakbitahum, atau untuk menghinakan mereka. Jadi dengan tidak terbunuh pun karena tertawan ya, yang mereka tadi sok
jago, sok hebat dengan jumlahnya, tapi begitu tertangkap, tertawan, mereka terhinakan. Itu ya. Nah, termasuk tadi ya, korbannya adalah Abbas yang tapi akhirnya masuk Islam. Begitu ditertawan, langsung Nabi menetapkan tebusan sekian per orang ya, tergantung Nabi tahu masing-masing kadar kemampuan. Nah, termasuk giliran pamannya Abbas ditentukan harga yang sangat mahal. Nah, protes dia, Muhammad, mahal amat tebusan buat saya gitu, karena paman orang kaya. Saya nggak punya duit. Paman bohong ya, waktu malam hari di tempat yang gelap, paman menitipkan uang ke seorang wanita. Wah, kaget ya, kok tahu gitu kan. Nah, ternyata memang Allah yang ngasih tahu. Akhirnya masuk Islam. Dan dia setelah masuk Islam, dia ngasih sesuai dengan tuntutan tadi pun dia ikhlas tuh. Kan tuntut tebus segitu gedenya, dia ikhlas. Nah, setelah masuk Islam seperti itu. Nah, jadi termasuk yang diterima tobatnya. Dan mereka yang kalah fayang qolibu khoibin, kembali ke Mekah dalam keadaan sia-sia, tidak dapat apa-apa. Barang dagangan mereka ludes ya, karena memang tertinggal, mereka lalai tunggang langgang, dan akhirnya jadi jarahan kaum muslimin. Nah, jarahannya jadi ghanimah. Waktu itu ya dibagi-bagi. Nah, karena memang muslimin khususnya yang dari Mekah yang hijrah dalam keadaan sangat bukan kurang, minus banget ya masalah ekonomi, karena mereka berhijrah ke Madinah tidak membawa harta gitu. Karena mereka rumah juga masih pada numpang, makan sehari-hari masih disantuni sama orang-orang Ansor. Nah, sampai orang-orang Ansor begini, udah kami nggak usah dibagi, buat mereka semua aja orang muhajir. Luar biasa ya kan. Nah, ya udah kalau begitu biar kami nggak pada numpang, kalian tetap numpang dengan kami. Nah, gitu ya, itulah ya isar namanya. Jadi mereka nggak ya, orang Ansor nggak mau terima bagian ghanimah dikhususkan untuk orang muhajir, tapi mereka tetap dipersilakan masih numpang. Nah, seperti itu. Itu ya, artinya memang baru tahun kedua Hijriah ya. Jadi memang keadaannya juga masih sulit ya, seperti itu. Laisa lakan la amri syai'un ayatuba alaihim ayu'adzibahum fa innahum zalimun. Nah, ini ya akidahnya di sini ya. Artinya ternyata segala upaya yang diupayakan oleh kaum muslimin ya, dengan doanya yang tulus luar biasa, termasuk Nabi, usaha memeranginya yang maksimal ya, mereka berjibaku mempertaruhkan nyawa, itu ya memang itu ikhtiar maksimal. Tapi kata Allah ya, ikhtiar kita itu seperti apa? Laisalaka tadi, kayak nggak ada ngaruhnya sebenarnya buat Allah gitu kan, nggak ada ngaruhnya. Semua ini karena pertolongan Allah. Betapapun hebat jumlah, bahkan mungkin melampaui sekalipun ya, seperti ketika perang Hunain kan jumlahnya besar, tapi kan babak pertama kalah kaum muslimin. Jadi memang jumlah itu bukan satu kepastian ya, dengan jumlahnya besar pasti akan menang. Nah, ternyata tidak. Itu. Jadi memang ini mutlak urusan Allah, mutlak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tadi wa man nasru ila min indillah. Nah, hanya memang penyebab pertolongan itu ada, yaitu sabar dan takwa. Sabar dan takwa itu ya. Sabar, tetap berperang ya, tetap berdoa ya. Itu. Jadi ikhtiar, ya, memang berperang itu bagian pada ikhtiar ya, dan itu memang harus dimaksimalkan. Jadi sampai ada kalimat minal amri syai'un, dari urusan sedikit pun. Artinya segala sesuatunya sampai terbunuhnya kaum muslim itu karena Allah yang mentakdirkan. Ya, kalau dalam ayat lain surah At-Taubah, Pak, tidaklah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah yang melempar. Bahasanya seperti itu. Soalnya nggak jelas. Kenapa ya? Ini begitu ya? Iya. Malah? Mas ganti Mas, coba Mas. Emang bagusan ke dalam doang kali ya? Ini luar dalam apa? Seperti itu. Yang ini. Yang wireless juga. Ini suara jauh ya. Kemarin nggak bisa ganti. Kedengeran ya? Kalau dilepas saja saya coba. Oh, kalau 11 mungkin bisa ya? Iya.
ya, mic-nya mesti diganti kalau itu. Iya, coba begini. Sama ya? Sama ya? Ini kayaknya ada pecah juga tuh. Jadi untuk menerima tobat atau mengazab ini urusan Allah ya. Yang bertobat memang diterima tobatnya, gitu ya. Makanya nggak sedikit juga orang-orang kafir ketika mereka tertawan akhirnya masuk Islam, ya, karena memang mereka bertobat. Jadi Allah itu terus membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang yang salah di malam hari, membuka kedua tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang yang salah di malam hari, dan seterusnya selagi yang bersangkutan itu belum yugorgir. Apa yugorgir, Pak? Nyawanya belum sampai di tenggorokan. Jadi selagi napas belum sampai ke tenggorokan, artinya belum sakatil maut, maka tobat pasti diterima siapapun kita. Makanya kalau aja tahu, seandainya kita tahu ya Pak, tahu bahwa kita matinya bakal besok sore gitu, misalnya kira malam minggu gitu ya Pak, enak, nggak apa-apa kita ngapain aja sekarang gitu kan, yang penting nanti 1 jam kemudian tobat gitu kan, hartanya disodakoin semua gitu kan, kayak gitu kan. Cuma kan nggak tahu masalahnya. Berarti termasuk kayak yang dieksekusi mati ya, seperti itu kan. Nah itu kayaknya apa lebih enak itu. Tapi ternyata kan nggak semua begitu kan, nggak semua begitu mau dieksekusi mati dia tobat. Ya di kita aja cuman si Ferdi. Budiman. Iya. Iya, Budiman. Freddy kan? Freddy Budiman aja kan. Itu dari Kristen tobat luar biasa itu, kan? Yang mau dieksekusi kan banyak Pak, tapi yang tobat ternyata kan nggak. Itu, nah seperti itu kan ini. Mestinya kan gampang, oh kan mau dieksekusi tahun besok gitu kan. Ya udah masuk Islam, tobat gitu ya. Nah, tapi ternyata nggak semua seperti itu. Nah, ini ya. Jadi tergantung yang bersangkutan, bertobat tidak gitu ya. Makanya kita nggak bisa berangan-angan kayak tadi gitu ya Pak. Nah makanya karena kita nggak tahu kita kapan bakal mati, maka tobat itu wajib setiap hari. Tobat itu wajib setiap hari ya, kata Nabi, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min sab'ina marrah. Demi Allah aku tuh beristighfar dan bertobat dalam satu hari 70-an kali. Jadi setiap hari kita harus bertobat, setiap hari itu. Karena kita nggak tahu ya kapan yugorgirnya gitu kan, kapan nyawa kita akan dicabut gitu kan. Makanya setiap hari harus tobat gitu. Jadi bertobat tuh nggak nunggu malam bila kita masih ketemu, nggak nunggu siang bila kita masih ketemu malam hari ini, dan nggak nunggu lusa bila kita masih ketemu besok hari. Nah seperti itu dan seterusnya. Jadi setiap saat. Nah kalau yang nggak bertobat, au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya, atau Allah akan mengazab mereka karena mereka tetap zalim. Ya, jelas dia berperang di pihak musyrikin, ketangkep, mestinya sadar, malah tambah musyrik lagi ya, seperti itu ya. Nah itu maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk sebenarnya bagian azab Allah adalah manakala mereka terbunuh di medan perang itu, sebenarnya itu bagian azab. Ya, bagian azab itu ya. Menanyakan sebelum dilanjutin? Ada nggak? Nggak ada ya. Berikutnya walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan kepunyaan Allah apa yang di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Nah, inilah ya sebagai penjelas juga dari ayat yang 128. Kalau tadi kata laisa laka minal amri syai'un, berarti memang semua itu punya Allah gitu ya. Semua punya Allah. Kita ini semua hanya makhluk yang kecil yang nggak berdaya tanpa kekuatan Allah. Kita ini hanya makhluk yang lemah tanpa pertolongan Allah. Kita ini hanya makhluk yang terus dalam kegelapan tanpa penerangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang luar biasa adalah kita itu sudah makhluk yang kecil dikasih fasilitas yang serba ada di muka bumi ini. Jadi kita itu disuruh apa Pak? Tinggal menikmati. Sudah itu disuruh mensyukuri. Tapi segitu pun masih banyak yang kufur nikmat.
ya kan? Masih banyak kufur nikmat. Termasuk dua hal yang paling banyak dikufuri adalah apa Pak? Sehat dan sempat, ya, sehat dan sempat. Itu. Kata Nabi, nikmatani makbun aksarun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang selalu dilupakan banyak orang. As-sihhatu pertama sehat. Wal faragh dua sempat. Itu. Nah, itu yang sering ya dilupakan. Nah, banyak juga nikmat-nikmat yang lain selain apa? Sehat dan sempat. Nikmat ilmu, nikmat kita bisa makan minum, ya kan? Nikmat punya keluarga, punya rumah, punya kendaraan. Nah, itu semua adalah punya Allah. Kalau kalimat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard tadi berarti kita semua adalah nggak punya apa? Nggak punya apa-apa. Kita ini nggak punya apa-apa. Yang suatu saat akan diambil sama yang punya. Nah, ini bahayanya kita itu manusia akan mengalami apa? Stres, frustasi, shock, bahkan manakala kita apa? Merasa memiliki harta, memiliki nyawa, memiliki ilmu, memiliki dan seterusnya. Nah, akibat merasa memiliki itu akhirnya apa? Nggak siap ketika dia kehilangan. Oh iya kan? Padahal ilmu Pak, sepinter apapun orang yang gelarnya serenteng depan belakang, kalau Allah konsletkan Pak, otak yang segede apa ya, sarafnya lebih kecil pada rambut itu Pak, selembar aja putus, orang kan gila kan? Oh iya, itu baru yang selembar rambut ya, itu udah gila. Tapi segitu sombongnya manusia, merasa pinter, merasa gelarnya serenteng, merasa itu ilmu punya Allah. Nah, dalam surah Al-Baqarah, gimana Pak? Kata malaikat, la ilma lana illa ma alam tanah, la ilma lana illa ma alam tanah. Itu malaikat ngomong kayak gitu. Tidak ada ilmu buat kami kecuali apa yang kau ajarkan pada kami. Gitu. Saking tawaduknya para malaikat. Nah, manusia kadang-kadang malah sombong, gitu ya, sombong, gitu ya. Nah, termasuk harta juga punya Allah. Yang suatu saat kita akan berpisah. Kalau enggak kita meninggalkan duluan, kita akan ditinggal oleh harta kita. Pasti itu Pak. Enggak ada Pak yang melekat aja ini. Enggak ada yang bakal ngikut kita terus sampai ke kuburan Pak, sampai ke akhir. Enggak ada kan? Ini baju, peci, uang di kantong-kantong bapak semua itu enggak akan ngikut kita. Loh ya kan? Kita akan berpisah. Kalau enggak kita ditinggalin duluan, kita akan meninggalkan. Termasuk keluarga, karena semua punya Allah. Makanya pas begitu Allah ngambil, maka zikirnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau ngambil baju kita, mengambil sendal kita, ya, tidaklah terputus tali sendal kata Nabi kecuali kamu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah bukan punya kita lagi, udah putus, ya kan? Seperti itu. Dengan zikir itu artinya kita apa? Tadi nggak terlalu kecewa ya, nggak terlalu kehilangan, karena kita bakal kehilangan, bakal berpisah. Semua lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semua punya Allah semua. Nah, itu. Jadi ini bahayanya kalau kita sampai merasa memiliki itu. Jadi kalau kita merasa memiliki, ini orang-orang nggak siap untuk berpisah. Dia akan mengalami stres, bahkan frustasi, ya, kaget, ya, seperti itu. Nah, yakfiru lima yasha, dia Allah akan mengampuni siapa yang kehendaki. Tentu siapa yang bertobat. Dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, kalau dia tobat pasti diampuni. Bahkan semakin banyak kesalahan, semakin banyak pahalanya. Kalau yang benar-benar bertobat, ya, kita buka coba terakhir. Ini waktu tinggal 1 menit lagi. Al-Furqan ayat 70. Ya, Al-Furqan ayat 70. Surat ke-25. Ayo. Jadi kita jangan terlalu merasa berat, ya, merasa susah. Ayat 70. Ya. Merasa sedih terus, ya, berlarut karena dosa-dosa yang kita lakukan. Karena memang dosa itu hal yang niscaya buat kita selaku manusia. Udah ketemu? Ya, betul. Ya, kita baca yuk.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang-orang yang bertobat, ya, bertobat dosa-dosa disebut ayat ke-79, Pak, dosa syirik, dosa membunuh, dosa zina, itu disebut di ayat 79. Jadi mereka yang melakukan penyembahan selain Allah, mereka yang zina, mereka yang membunuh, kalau dia bertobat, wa amanah dan beriman, wa amila amalan sholihan dan beramal dengan amalan yang sholih, faulaika maka mereka itu yubaddilullah, Allah akan ganti, benar-benar bakal diganti sayyiatihim akan keburukan-keburukan mereka, dosa-dosa mereka hasanat dengan kebaikan. Yang penting apa kita? Tobat, beriman, beramal soleh. Jadi semua yang dilakukan perbuatan buruknya itu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi berbuat salah itu yang melahirkan dosa itu bukan sesuatu yang buruk-buruk amat. Selagi kita masih mau bertobat, ya, harus bertobat. Itu ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan puas ya tentu dengan apa yang kita kaji, terus digali, dikaji, dibaca tafsirnya dan ditanyakan pada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.